memikirkan akhirat hanya kecil sedikit saja, dia lupa tentang kampung akhirat. Sementara kematian semakin dekat, dia sibuk mengejar dunia hingga dia lupakan kampung akhirat. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas hadirin yang mulia, orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan kematian. Karena dunia ini hanya tempat kematian saja hadirin yang mulia. Dikatakan dahulu ada para nabi, sekarang para nabi telah tiada, tinggal cerita. Dahulu ada orang yang mengaku sebagai Tuhan, mereka ini Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Bahkan hadirin yang mulia, sekarang pun dia telah tiada. Ada orang yang kaya raya, Qarun laknatullah alaihi, dia memiliki harta yang begitu banyak hingga dikatakan ini yang membawa daripada kunci gudang ini sebanyak 40 orang. Tidak kuat kalau sendiri, dibawa oleh 40 orang. Maka hadirin yang mulia, dia pun telah tiada, ditelan dengan hartanya dan ditelan ke muka bumi bersama hartanya. Maka hadirin yang mulia, dikatakan orang-orang di sini kalau menemukan daripada benda yang berharga di tempat kita ini, dibilang harta Qarun. Padahal Qarun belum pernah sampai ke tempat kita. Tapi ditemukan benda-benda di tempat kita ini kalau berharga, mesti disebut harta Qarun. Sementara Qarun tidak pernah sampai di tempat itu, tapi hartanya sampai di tempat itu. Maka segitu banyaknya, bagaimana begitu banyaknya hartanya Qarun, tetapi dia sekarang tiada, tinggal cerita. Begitu juga para raja hadirin yang mulia, raja-raja ini tinggal cerita saja. Dahulu ada kerajaan makan, sekarang tiada, tinggal cerita saja. Dahulu di tempat kami itu ada kerajaan Mula Warman, sekarang pun tinggal cerita saja. Mereka dahulu jaya, sekarang tiada. Sekarang hadirin yang mulia, kita ini nyata di dunia ini, tapi nanti akan ada masanya kita tinggal cerita di dunia. Mungkin yang tersisa hanya buku Yasin di masjid-masjid. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang cerdas ini bagaimana memikirkan daripada kematian. Maka untuk mempersiapkan kematian ini kita perlu usaha. Bagaimana usahanya hadirin yang mulia? Kita ini ingin meniru-niru orang yang telah sukses. Siapa mereka yang sukses? Para nabi alaihissalam, para nabi, para rasul, dan pengikut-pengikutnya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka sukses. Bahkan nama-namanya ini disebut-sebut sebelum datangnya kematian, masih hidup di dunia, nama-nama mereka sudah disebut-sebut di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada 10 sahabat yang sudah dijamin masuk ke dalam surga, tetapi dia masih hidup di dunianya Allah Subhanahu wa taala, di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadirin yang mulia, kita ini ingin meniru orang sukses itu bukan profesor, doktor, insinyur, orang yang punya harta banyak, orang yang punya kedudukan tinggi, tetapi orang yang sukses hadirin yang mulia, apabila dia sibuk amalkan agama hingga dia meninggal dunia dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Maka ini penting hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi, bagaimana kita usahakan dalam diri kita. Dunia ini hanya tempat tinggal saja, tempat sementara saja, bukan tempat tinggal. Dunia ini hanya tempat meninggal saja. Maka untuk kita menunggu, dunia ini hanya menunggu kematian saja. Daftar antri, daftar tunggu. Maka kalau kita ingin bepergian hadirin yang mulia, kita ini pasti masuk ke ruang tunggu. Orang mau naik pesawat, sebelum naik ke atas pesawat dia masuk ke ruang tunggu dulu. Nunggu pesawat ini lama, bisa 2 jam sampai 3 jam. Bahkan kalau kita beli tiket itu, kita disuruh check-in 3 jam sebelum penerbangan. Kalau kita terlambat akan ditinggal. Karena kita tahu pentingnya daripada satu perjalanan dan nilainya daripada satu kebendaan ini, maka kadang-kadang kita 5 jam sebelumnya sudah berangkat. Bahkan ada 1 hari sebelumnya sudah berangkat. Orang-orang di sini kalau mau ke Surabaya, mau ke Jakarta tuh, sehari sebelumnya sudah berangkat, betul nggak? Nanti dia bermalam dulu dia di Pontianak, ya. Dari Ketapang dia bermalam dulu dia, baru dia berangkat paginya naik pesawat. Nunggu. Orang kalau menunggu hadirin yang mulia, tidak dikasih hiburan,
maka dia akan suntuk, dia jenuh menunggu. Bapak-bapak kalau punya janjian sama kawan, janjian mau datang, sudah 1 jam belum datang-datang, maka dihubungi, nggak bisa dihubungi, maka bapak pun gelisah, nggak ada berita. 1 jam berlalu, sudah sampai 3 jam belum datang juga, maka semakin panik kita. Mau ditinggal, sudah terlanjur janjian, dihubungi nggak ada berita, maka sampai 5 jam baru datang, pasti kita sudah marah, emosi, menunggu berjam-jam, nggak ada berita. Kita ini menunggu ini kalau nggak ada hiburan, kita ini akan jenuh, Pak. Maka kalau kita di ruang tunggu mau naik pesawat itu ada hiburan, ada televisi, film, setelkan film, ada charger HP, orang pada sibuk main HP. Kalau dia drop HP-nya bisa ngecas, nggak akan panik dia. Banyak fasilitas yang bawa anak-anak, ada tempat permainan anak-anak, ada musola, ada toilet, semuanya ada. Makanan swalayan, ada di situ, mall dijual minuman. Maka semua difasilitasi supaya dia di ruang tunggu ini tidak terlalu jenuh menunggu, walaupun 1 jam 2 jam menunggu, karena ada fasilitas dia nggak jenuh. Begitu juga kita hadirin yang mulia, di dunia ini kita menunggu kematian supaya kita ini nggak jenuh hadirin yang mulia. Kalau kasih mainan, dikasih mainan anak-anak. Anak-anak ini mainan, hiburan untuk diri kita. Orang kalau tidak punya anak, bingung, nggak punya anak, udah nikah bertahun-tahun nggak punya anak, akhirnya cari pancingan, piara anaknya orang, anaknya keluarga. Maka mainan anak-anak ini dikasih untuk kita ini sebagai mainan, supaya kita nggak jenuh. Dikasih kesibukan, pekerjaan, dikasih pekerjaan, ada yang kerja di kantor, ada yang kerja di kebun, di ladang, ada yang kerja ikut sama pemerintahan. Bahkan hadirin yang mulia, saking sibuknya dengan mainan hadirin yang mulia, hingga dia lupa. Anak-anak ini hadirin yang mulia, kalau dipanggil sama orang tuanya, kalau dia asik mainan, dia nggak mau pulang. Sifat manusia ini seperti anak-anak. Kita sibuk dengan usaha kita sibuk dengan kebun kita, sibuk dengan perdagangan kita, hingga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak mau pulang. Dipanggil orang azan, dikumandangkan azan, tapi dia nggak mau datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibuk dengan mainannya. Anak-anak kalau sudah sibuk mainan, dipanggil nggak mau pulang, maka direbut mainannya sama orang tuanya. Maka anak-anak ini menangis-nangis sendiri. Begitu juga hadirin yang mulia, kita ini sudah sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan mainan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil nggak mau datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala rebut mainannya, didatangkan bencana, diambil dengan suka-sukanya Allah, direbut daripada mainannya ini, kita menangis-nangis. Istri diambil, kita nangis, suami diambil, istri nangis, anak diambil, orang tua nangis. Dikirim bencana, habis tokonya, habis semua harta keluarganya, dia menangis. Masya Allah. Bapak diam, Masya Allah. berkata kepada Allah bahwasanya Allah ini enggak adil. Karena begitu asiknya dengan mainan, hingga dia ini begitu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia enggak mau memenuhi daripada panggilan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu lagi dan lagi hendak ingin mengeluarkan keyakinan-keyakinan yang sudah terlanjur salah dalam diri kita ini. Dari kecil kita ini sudah didoktorin oleh orang tua kita, sekolah yang pinter, nanti biar bisa kerja yang bagus. Kalau bisa kerja yang bagus, hidupnya akan enak, bahagia. Manusia di muka bumi ini kalau ditanya hadirin yang mulia, pasti jawabnya satu, sama semua. Hidup di dunia ini ingin bahagia. Ada nggak bapak-bapak di sini hidup di dunia ini ingin yang tidak bahagia? Semuanya manusia ingin hidup bahagia. Satu persatu ditanya, jawabannya semua sama. Hidupnya ingin bahagia. Tetapi kebahagiaan manusia ini hadirin yang mulia, masing-masing manusia ini menganggap bahagia ini masing-masing. Ada yang bahagia kalau dia punya kedudukan yang tinggi. Ada yang merasa bahagia nanti kalau dia punya harta yang banyak. Ada yang nanti merasa bahagia kalau punya rumah yang bagus. Ada nanti yang merasa bahagia kalau dia sudah punya istri. Anak muda ini yang belum nikah hadirin yang mulia, dia merasa bahagia nanti kalau dia punya suami atau punya istri yang cantik.
Tapi kalau yang sudah punya istri hadirin yang mulia, nanti dia akan bahagia katanya kalau saya udah punya keturunan. Walaupun punya pekerjaan, kalau nggak punya keturunan dia masih belum bahagia. Nanti yang sudah punya keturunan hadirin yang mulia, dia katakan, saya udah punya keturunan tapi belum bahagia. Nanti saya bahagia kalau saya sudah punya kedudukan, pangkat, jabatan, usaha yang bagus. Semua orang ini kebahagiaan versinya masing-masing. Sementara hadirin yang mulia, kebahagiaan ini hanya Allah letakkan dalam amal agama. Tidak diletakkan kepada harta, tidak diletakkan kepada pangkat jabatan. Orang yang mati hadirin yang mulia, apabila dia amal agama, maka dia akan sukses bahagia yang selama-lamanya. Mau dia anak-anak muda, mau dia remaja, dewasa, mau dia sudah nikah, belum nikah, mau dia punya toko, tidak punya toko, mau dia punya harta, tidak punya harta, nggak akan ditanya hadirin yang mulia. Kalau kita meninggal dunia, nggak akan ditanya berapa anakmu, berapa hartamu, tapi yang ditanya adalah perkara iman. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini ingin menyempurnakan iman kita. Katakan orang yang menyempurnakan imannya hadirin yang mulia, ini orang yang mulia. Talibud dunya jahil, talibul uqbah akid. Ini orang yang sibuk mencari dunia, ini orang yang jahil. Orang yang sibuk mencari akhirat, ini orang yang cerdas. Orang yang sibuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang beruntung. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini ingin mencari daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kami satu jamaah dari Balikpapan, Kalimantan Timur, program 4 bulan jalan kaki. Ini bukan ingin mau jadi apa-apa, tapi kita ini ingin belajar bagaimana diri kami yang selalu sibuk dengan perkara dunia ini mau meninggalkan dunia sementara dulu. Kalau sahabat dulu hadirin yang mulia, begitu ditawarkan takaza perang, maka dia langsung berangkat asah pedang, nggak tahu kapan kembali. Maka banyak anak-anak yatim, istri jadi janda. Sekarang ini hadirin yang mulia, kita begitu diajak keluar 4 bulan, belum berangkat sudah tahu kapan pulangnya. Kalau orang yang terbang jauh hadirin yang mulia, keluar daerah yang pakai pesawat, taskil keluar negeri ke India, Bangladesh atau negeri jauh, belum berangkat tiket pulang sudah duluan dibeli. Karena alasannya takut kehabisan uang. Berangkatnya belum, tiket pulang sudah dibeli hadirin yang mulia. Sementara kita ini hadirin mulia begitu lemahnya dalam amal agama. Tapi orang yang hidup di akhir zaman ini hadirin yang mulia, ini sangat dicemburi oleh orang-orang dahulu hadirin. Para sahabat ini kalau imannya itu kurang dari 90%, maka dia akan binasa hadirin. Sementara umat akhir zaman ini, kita ini sekarang hadirin yang mulia, walaupun imannya hanya 10% saja, kita akan mulia hadirin, akan bahagia, akan sukses. Ketika Rasulullah SAW di hadapan para sahabat, beliau sabdakan, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Diulang hingga 3 kali. Maka para sahabat ini berkata, ya Rasulullah, apakah kami ini bukan saudara-saudaramu? Maka kata Rasulullah SAW, wahai sahabat-sahabatku, kalian ini adalah sahabat-sahabatku, bukan saudaraku. Lantas siapa saudara-saudaramu? Saudara-saudaraku ini adalah orang yang tidak hidup di zamanku, tidak pernah melihatku, tetapi dia beriman kepadaku. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu alangkah bahagianya hadirin yang mulia apabila kita ini dinampakkan satu amal saja. Kita ini tidak bahagia, tidak bangga menjadi orang Islam karena kita nggak tahu nilainya. Kita merasa bangga, bahagia punya kebun sawit kalau karena kita ini tahu nilainya kebun sawit. 50 tahun yang lalu Pak, saya jamin sawit nggak ada di muka bumi. Di tempat kita ini belum ada sawit. 50 tahun yang lalu itu belum ada sawit. Sawit ini mungkin hanya baru 25 tahunan saja. Apalagi yang namanya sarang walet. 20 tahun lalu itu nggak ada sarang walet. Sarang walet ini ramainya baru 5 tahun 10 tahun ini. Karena apa hadirin yang mulia? Dulu nggak ada orang bicara masalah itu. Sawit nggak dibicarakan, walet nggak dibicarakan. Karena sering dibicarakan masuk dalam hati. Karena tahu nilainya orang usaha sungguh-sungguh.
Sampai-sampai dia rumahnya lebih rela rumahnya itu gubuk derita, yang penting sarang waletnya besar. Masya Allah. Walet dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala karena dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya walet, hadirin yang mulia, enggak boleh stop zikirnya. Kalau mati lampu dia tetap bunyi. Kalau zikirnya stop, rezekinya stop nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kepahaman orang-orang supaya walet ini nanti rezekinya enggak stop, enggak boleh stop ini zikirnya. Dia pakai tenaga surya walaupun mati lampu tetap bunyi. Karena kita nggak tahu nilainya akhirat, hadirin yang mulia. Walaupun kita tidak ngamal akhirat masih nyantai-nyantai. Masya Allah. Ini nilainya akhirat kita nggak tahu, hadirin yang mulia. Padahal nilainya akhirat ini begitu besar, hadirin yang mulia. Ketika Abdullah bin Ibnu Umar datang ke Baitullah, melewati daripada Baitullah, di depan Ka'bah dia berkata, "Wahai Ka'bah, begitu mulianya dirimu hingga semua manusia di muka bumi ini mendatangimu." Bahkan ada satu tempat letaknya di ujung batu Hajar Aswad yang mulia, hanya batu hitam saja. Ini hadirin yang mulia, semua orang ini diwajibkan untuk mencium. Kalau nggak bisa mencium dari dekat, disuruh cium dari jauh. Bahkan Sayyidina Umar pernah berkata, "Wahai batu hitam, wahai Hajar Aswad, kalau seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku nggak akan mencium." Makanya hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, asbab kemuliaan ini tadi hadirin yang mulia ada hubungan dengan agama. Ketika Baitullah ingin diserang oleh Raja Abraha, pasukan bergajah, maka Allah Subhanahu wa taala kirim yang namanya gunung Ababil menghancurkan daripada pasukan tentara Abraha. Hancur semuanya, habis binasa. Bahkan dikatakan gajah dan bala tentaranya ini berlubang-lubang semua seperti daun yang dimakan ular. Hanya sebuah batu ada hubungan dengan agama, Allah Subhanahu wa taala jaga. Kata Abdullah bin Umar, "Wahai Ka'bah, begitu mulianya dirimu, tetapi masih ada yang mulia lagi daripada dirimu, yaitu manusia yang ada kalimat la ilaha illallah." Maka dikatakan apabila di muka bumi ini masih ada yang mengucapkan Allah, 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 maka dunia ini nggak akan dikiamatkan. Bukan hanya Hajar Aswad yang dijaga, bukan hanya Ka'bah yang dijaga, tetapi dunia ini nggak akan dikiamatkan selagi masih ada orang yang mengucapkan Allah, Allah, Allah di muka bumi. Tapi kalau sudah nggak ada lagi orang yang mengucapkan Allah, Allah di muka bumi ini, jangankan Baitullah, jangankan Ka'bah, dunia ini semua akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini besarnya daripada kalimat la ilaha illallah. Sementara hadirin yang mulia, kita punya kalimat la ilaha illallah enggak bangga hadirin yang mulia. Karena belum tahu nilainya. Nilainya iman ini hadirin yang mulia, sekecil-kecil iman Allah Subhanahu wa taala akan gantikan surga yang luasnya 10 kali lipat. Iman yang sebesar debu hadirin yang mulia. Dikatakan orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk ke dalam surga, ini imannya sebesar debu hadirin yang mulia, nanti Allah gantikan surga yang luasnya 10 kali besar dunia. Ini orang yang paling terakhir, nggak pernah buat kebaikan, nggak pernah buat amal agama, tapi di saat mati tidak ada keyakinan yang lain selain kalimat la ilaha illallah. Ada keyakinan kalimat la ilaha illallah dalam hatinya, nggak pernah buat kebaikan, nggak pernah amal agama, bahkan dikatakan paling terakhir keluar daripada neraka dan paling terakhir masuk dalam surga. Nilainya itu dikasih ganti surga yang luasnya 10 kali besar. Ini baru nilainya. Harganya iman, masya Allah. Harganya iman ini hadirin yang mulia. Tempat satu pijaan telapak kaki di surga ini lebih baik daripada dunia beserta isinya. Satu tempat busur panah hadirin yang mulia di surga ini lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bahkan dikatakan satu kerudung yang bidadari hadirin yang mulia ini lebih baik daripada dunia beserta isinya. Baru kerudungnya hadirin yang mulia. Bapak-bapak di sini yang sudah punya istri pernah belikan pakaian istrinya berapa yang paling mahal? 500.000, 1 juta, satu pakaian harganya 1 juta, satu pakaian harganya 5 juta, satu pakaian harganya 100 juta. Ini kerudungnya aja lebih baik daripada dunia beserta isinya. Mahal Pak hadirin. Ini baru kerudungnya, bagaimana yang pakai kerudung? Sekarang kerudung sama istri kita itu mahal mana Pak?
mahal istri. Ini kerudungnya bidadari lebih mulia, lebih besar, lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Bagaimana yang pakai kerudung? Begitu mulianya, masya Allah. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, penting lagi dan lagi kita bicarakan daripada kehebatan kebesaran ini akhirat. Hingga akhirat ini masuk dalam diri kita. Hingga dunia ini hanya kita genggam di tangan kita saja. Sekarang ini hadirin yang mulia, banyak ini dunia hadirin yang mulia, dunia ini ditaruh, dijunjung di atas kepala. Agama dipegang di tangan, digenggam. Ketika dunianya goyang, maka agama dilepas, tangannya pegang ke kepala. Sementara ini seperti itu hadirin yang mulia. Dunia ini ditaruh, dijunjung di atas kepala. Orang kalau menjunjung itu di atas kepala. Dunia ditaruh di atas kepala. Sementara agama digenggam di tangan. Kemudian dia berjalan. Ketika kena goyang, dunianya goyang di atas kepala, maka agama dilepas, dia pegang dunia. Kata para sahabat hadirin yang mulia, dunia ini hanya di genggaman tangan saja. Sementara agama ini dijunjung. Begitu agamanya goyang, dunia dilepas, agama dipegang. Dan dikatakan dalam satu kisah sahabat hadirin yang mulia, begitu mencintainya kampung akhirat, gambaran surga. Dikatakan ada satu tetangga, satu daerah, kemudian ini antara orang kaya dan orang miskin. Dia bersampingan rumah, bertetangga, orang kaya dengan orang miskin, pemilik kebun kurma dengan orang miskin. Pemilik kebun kurma yang hadirin yang mulia, dia punya satu pohon kurma yang condong ke tempat orang miskin itu. Kemudian kalau dia panen, buahnya itu jatuhan di tanah orang miskin. Ketika waktu itu dia panen hadirin yang mulia, maka buah yang sudah masak itu jatuhan di tempat tanah orang miskin. Maka anak-anak orang miskin ini tadi mengambil buah-buah kurma yang jatuhan tadi, masya Allah. Ada yang dimakan, ada yang dimasukkan di kantong. Begitu pemilik kebun tadi turun, ternyata di bawahnya sudah bersih. Hilang yang jatuhan tadi itu udah bersih, nggak ada lagi. Maka dia pasti ini diambil sama anak orang miskin ini. Akhirnya dia datang ke rumah anak orang miskin tuh, dilihat betul beberapa tumpukan kurma ada di rumahnya, di beberapa tempat kurma ada di rumahnya. Maka kantong-kantong kurma tadi diambilnya hadirin yang mulia. Nggak sampai di situ saja, dia nggak mau kurma itu sudah dimakan sama anak-anak itu, maka dimasukkan jarinya, dikorek hingga dimuntahkan sama anak. Maka orang miskin tadi ini ngadu ke Rasulullah, ngadu dengan keadaan yang seperti ini tadi. Diceritakan kejadiannya, maka orang miskin tadi disuruh pulang. Kemudian disuruh panggil daripada orang pemilik kebun kurma tadi. Begitu dipanggil, ada Rasulullah SAW ditawarkan, fulan, bagaimana kalau pohon kurmamu yang bengkok tadi itu saya gantikan satu pohon kurma di surga? Maka kata pemilik kebun kurma tadi hadirin yang mulia, Rasulullah, sesungguhnya aku banyak pohon-pohon kurma yang lain, tetapi maaf, pohon kurma yang bengkok ini yang paling aku sukai katanya dari semua pohon kurma yang milikku ini. Jadi tidak mau Pak ya, pohon kurma yang bengkok tadi digantikan satu pohon kurma di surga. Nggak terima dia, nggak diterima dia. Maka kalau gitu ya sudah, silakan pulang. Maka dia pulang. Salah seorang sahabat ini mendengar, maka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah benar kalau ada yang menggantikan pohon kurma itu, membeli pohon kurma itu, bisa membeli pohon kurma itu, akan kau gantikan satu pohon kurma di surga? Iya, kata Rasulullah. Maka sahabat ini tadi datang ke rumah orang yang pemilik pohon kurma tadi, pemilik kebun tadi. Dia katakan, wahai fulan, bagaimana kalau pohon kurmamu ini saya beli? Dia nggak mau jual Pak, tapi kalau ada yang mau dengan harga mahal, nggak apa-apa saya jual. Maka ditanya berapa harganya? Saya mau jual satu batang kurma yang bengkok ini dengan 40 batang kurma. Maka kata sahabat, alangkah begitu mahalnya pohon kurmamu yang bengkok ini. Oke, kalau begitu nggak masalah, kata sahabat. Karena sahabat ini pikirnya akhirat Pak. Walaupun 40 batang kurma di dunia ini nggak ada nilainya dibandingkan dengan satu batang kurma di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oke, jadi akad jual beli. Tapi keesokan harinya orang pemilik kebun tadi ini, pemilik batang kurma yang bengkok tadi,
membatalkan jual belinya. Pada waktu itu hadirin yang mulia, orang yang gak tertarik dengan akhirat ketika dibicara, wahai fulan, kenapa kamu membatalkan jual beli? Bukankah kemarin kamu sudah terima akad jual beli dari saya? Berarti kamu ini orang yang berkhianat, orang pendusta, berkhianat. Maka dikatakan orang zaman dulu ini Pak, kalau dikatakan pengkhianat itu tidak mau dia. Oke, kalau begitu saya tetap jual dengan syarat, ada syaratnya tapi. Maka ditanya apa syaratnya? Saya mau 40 batang kurma itu di satu tempat, di satu kebun, tidak 10 di Maya, 10 di Tanjung Pura, 10 di Sepahan, atau 10 di Muara Tayung, atau 10 di Sungai Kelin, enggak. Tapi 40 batang kurma tadi di satu kebun, satu wilayah yang sama. Maka sahabatnya berpikir, yang mana lagi nih ada batang kurma yang di satu kebun yang sama? Dia masih mau berpikir. Akhirnya ada yang mulia, karena tadi ini pandangannya ini akhirat, maka kebun yang di satu tempat ini nggak ada nilainya dibandingkan satu pohon kurma di akhirat. Dijadikan deal jual beli. Maka pada waktu itu langsung sahabat ini mendatangi Rasulullah SAW, berkata, ya Rasulullah, pohon kurma yang bengkok tadi sudah saya beli. Maka Rasulullah SAW mendatangi ke tempat orang miskin tadi, dikatakan, wahai fulan, pohon kurma bengkok ini sudah jadi milik. Begitu mulianya sahabat ini, beli untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Sekarang ini hadirin yang mulia, kita ini belajar untuk akhirat ini untuk diri sendiri. Kami jamaah ini 4 bulan mengeluarkan biaya sendiri, harta, waktu, diri sendiri. Belajar meninggalkan harta di rumah, keluarga, pekerjaan, bawa sangu pribadi, sangu uang sendiri, keluar 4 bulan dipakai, dimakan untuk sendiri. Bawa 5 juta, habis 5 juta, yang makin 5 juta itu ya dia sendiri. Untuk bayar transport, untuk makan, dimakan sendiri Pak. Sementara sahabat ini untuk akhirat, untuk orang lain. Ini pun kita masih berat. Kalau bapak-bapak saya aja 4 bulan, pasti banyak yang nggak mau. Ya kan? Berat. Mikirkan kebunnya, mikirkan istrinya, mikirkan tetangganya segala. Tetangganya, rumahnya orang juga dipikirkan. Masya Allah. Sementara dipikirkan nggak dipikirkan hadirin yang mulia, nanti semua ini pasti akan kita tinggal. Sekarang kita nggak bisa keluar alasan istri nggak mau ditinggal. Istri ngelihat rumah tetangga bagus, kita disuruh bikin rumah yang bagus. Istri ngelihat tetangga punya mobil yang bagus, kita juga disuruh ganti mobil bagus. Istri ngelihat tetangga rumahnya udah lengkap perabotannya, minta juga dilengkapi rumahnya. Maka suami ini hari-hari sibuk kerja untuk menyenangkan istrinya dan anak-anaknya, hingga di waktu-waktu sholat dia nggak sempat mendatangi perintah Allah, mengerjakan perintah Allah. Dia karena sibuk untuk menyenangkan keluarganya, istri kesayangannya. Begitu semuanya sudah dicukupi hadirin yang mulia, azab datang, bencana maut datang menjemputnya. Maka ketika tidur bersama menikmati kenikmatan yang dia sudah usahakan, jam 12 malam ternyata suaminya digoyang-goyang sudah nggak ada nafas. Maka seorang istri ini tadi hadirin yang mulia, walaupun dia sangat mencintai suaminya, nggak mau ditinggal sedetik pun, begitu suaminya ini nggak bernapas jam 12 malam, maka dia langsung keluar rumah, datangi tetangga-tetangganya, laporan sama Pak RT supaya cepat-cepat datang ke rumah, mindahkan suaminya tadi dari kamar ke ruang tamu. Bahkan dikatakan, baik Pak RT, Pak Imam, besok pagi diumumkan ke masjid, pagi-pagi segera dikebumikan. Kalau ini Pak RT, Pak Imam ini ngomong, Pak Ibu, ini kan suami kesayangan Ibu, jangan dikubur dulu, biar aja 1 minggu dulu di rumah. Karena waktu hidup dulu tidak mau ditinggal, katanya suami kesayangan, istri yang dicintai, tidak bisa ditinggal sedetik pun. Tapi begitu maut memisahkan, detik itu, waktu itu juga suami yang bangun rumah sendiri diusir dari rumahnya sendiri, dimasukkan ke ukuran 2x1.
Maka waktu kita meninggal dunia itu hanya 3 yang mengikuti, 2 kembali, 1 yang menemani. Harta menemani waktu ke kubur, tapi setelah itu dia kembali. Keluarga menemani ke kubur, setelah itu dia kembali. Yang menemani nggak kembali hanya amal. Sementara waktu di dunia nggak sempat ngamal karena sibuk untuk cari dunia. Maka habis dia, masya Allah. Istri menangis, menjerit-jerit, waktu mainannya diambil, suaminya diambil, sampai matanya bengkak, seminggu nangis. Merah matanya karena seminggu ini nangis, seminggu. Gak ada berhentinya nangis karena ditinggal suami. Begitu sudah ganti bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, jatuh masa idah akhirnya melihat. Maka dari mata yang merah turun ke bibir yang merah. Karena tadi ini sudah bibir merah hadirin yang mulia, mulai tetangga lirik kanan kiri, masya Allah. Sudah ketemu janda. Ini janda kaya, masya Allah. Tinggal make saja, nggak perlu susah payah. Maka karena suami tadi ini sibuk ngurusi dunia, lupa sama agama. Begitu ditanya, masya Allah, siapa Tuhanmu? Belum diajar, tidak bisa jawab. Siapa nabimu? Nggak bisa jawab, pukul lagi. Suami dihajar, dibolak-balik di dalam kubur, istri dibolak-balik di atas kasur sama suami. Menderita yang semenderita-deritanya. Maka sebelum ini terjadi hadirin yang mulia, maka niatkan dalam diri kita dulu. Niat saja kadang-kadang kita nggak berani, Pak. Niat saja kadang-kadang kita nggak berani untuk agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal perkara agama ini nanti yang bisa menyelamatkan kita di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hanya mengandalkan sholat hadirin yang mulia, Allahu a'lam sholat kita ini bisa diterima atau tidak. Kalau kita nggak mau korbankan diri waktu kita untuk agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin yang mulia, kami di sini 3 hari lebih kurangnya, dan ini baru hari pertama. Besok kami ada program, minta ditemani oleh bapak-bapak, dan tadi kami silaturahmi sendiri, nggak ada temannya. Ini nggak ada temannya, yang malah ke masjid, yang belum ke masjid dimasuki semua. Masya Allah. Maka besok jangan sampai kita nggak ada temannya lagi. Maka kami minta dalil besok, Pak. Sore jam 5 sore kita udah berangkat. Jam 5 sore kita berangkat, datangi rumah-rumah saudara kita, yang mana yang sudah ke masjid, yang belum ke masjid. Ya kita kalau sudah tahu ada dalil yang sudah ke masjid, gak usah didatangi. Yang belum ke masjid aja lagi yang didatangi, kan? Kalau nggak ada dalil, nggak ada penunjuk jalan. Jadi kan anak ini yang mana datang ke masjid. Boleh. Nanti pada Isya kita siapkan orang-orang untuk buat daripada datang ke rumah-rumah, insya Allah, Pak, ya. Nah, kebenaran datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kesalahan dari saya pribadi mengikhlaskan. Kesimpulannya majelis kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.